Keesokan harinya, di kediaman murid luar, Niuer yang sedang memotong kayu, didatangi oleh Ye Xuan. Ye Xuan saat itu menanyakan, apa Niuer tahu, di mana tempat untuk menukarkan poin sekte dengan tanaman spiritual. Niuer dengan ramah memberitahu Ye Xuan di paviliun obat. Di saat yang sama, Niuer juga berkata, dia bersedia mengantar Ye Xuan. Tak lama kemudian, setibanya di paviliun obat, Ye Xuan langsung memasuki tempat tersebut. Melihat Ye Xuan, seorang murid yang menjaga tempat tersebut, bertanya dengan ramah, apa Ye Xuan pergi ke tempat ini untuk menukar poin sekte dengan tanaman spiritual? Sambil membenarkan perkataannya, Ye Xuan bertanya, berapa poin yang bisa ia gunakan atas namanya? Murid itu menjawab, wakil pemimpin sekte telah menyediakan poin sebesar 6.000 poin atas nama Ye Xuan, yang bisa langsung digunakan oleh Ye Xuan untuk ditukarkan dengan tanaman spiritual. Dia kemudian memberikan Ye Xuan sebuah buku yang mengisi daftar tentang semua tanaman spiritual yang disediakan paviliun obat. Setelah membacanya beberapa saat, Ye Xuan begitu terkejut, berpikir sekte ini sangat kaya, karena semua tanaman obat yang tertulis di buku itu merupakan tanaman berkualitas tinggi yang sangat sulit ditemukan di tempat lain. Tak ingin membuang-buang waktu, Ye Xuan langsung menyerahkan buku tersebut, sambil berkata, dia ingin menukarkan semua poin yang ia miliki atas namanya dengan tanaman Blood Dragon, tanaman Ice Whisker Root, dan tanaman Cloud Mist Vine. Mendengar perkataan Ye Xuan, murid itu langsung memasuki sebuah ruangan, untuk menyediakan tanaman spiritual yang Ye Xuan sebutkan. Tak lama kemudian, setelah tanaman spiritual yang Ye Xuan inginkan sudah disediakan, Ye Xuan langsung memasukkannya ke dalam bajunya. Tapi pada saat itu, ia secara diam-diam langsung melahap semua tanaman tersebut. Setelah melahap ketiga tanaman spiritual itu, Ye Xuan merasa kesal, berkata sistem sangat pelit, karena tanaman spiritual yang sebenarnya berharga 80 juta tidak dapat membuatnya menerobos ke tingkat 8. Tiba-tiba saja, raut wajah Ye Xuan berubah, berpikir dia harus menemukan cara lain untuk mendapatkan poin sekte, supaya ia bisa menukarnya dengan tanaman spiritual, untuk ia lahap agar dia bisa naik ke tingkat 8 secepat mungkin. Singkat waktu, dalam perjalanan kembali, Ye Xuan seketika menanyakan kepada Niuer, apa di sekte ini ada cara untuk mendapatkan poin dengan cepat? Niuer tersenyum, berkata tentu saja ada, yaitu di paviliun pengalaman. Niuer kemudian memberitahu Ye Xuan, paviliun pengalaman adalah tempat di mana seorang murid atau sekelompok murid bisa mendapatkan misi dari sekte, yang harus diselesaikan supaya mendapatkan poin. Setelah mengatakan itu, Niuer menunjuk sebuah tempat, sambil berkata tempat itu adalah paviliun pengalaman. Untuk mengucapkan terima kasih kepada Niuer karena Niuer telah membantunya, Ye Xuan memberikannya sebuah teknik tingkat 4 yang cukup langka. Setelah itu, Ye Xuan pergi begitu saja meninggalkan Niuer, dengan melompat dari tebing supaya sampai lebih cepat ke paviliun pengalaman. Setibanya di paviliun pengalaman, Ye Xuan tersenyum, melihat begitu banyak murid yang sedang mencari misi. Ketika melewati para murid itu, Ye Xuan merasa sangat terganggu, karena para murid itu terus menyapanya. Bahkan saat ia sedang fokus mencari misi, dia terus dipandang dengan tatapan kagum oleh para murid wanita, yang malah membuat dirinya ingin membunuh para murid wanita tersebut, namun ia harus menahan diri, karena ia tak ingin membuat masalah yang tak diinginkan terjadi. Setelah melihat serta mencari misi begitu lama, Ye Xuan belum menemukan satupun misi yang hadiahnya cukup besar, karena misi tingkat tertinggi yang disediakan oleh sekte hanyalah misi tingkat 7 tahap puncak yang hadiahnya hanyalah 700 poin, sedangkan misi yang ia inginkan adalah misi tingkat 8 yang tentunya hadiahnya lebih besar dari misi tingkat 7 tersebut. Karena tak ada pilihan lain, Ye Xuan berpikir ia harus mengambil misi tingkat 7 tersebut. Sedangkan misi itu merupakan misi yang harus membasmi sekelompok bandit yang membangun desa sendiri bernama Desa Blackwater di Gunung Heisui, dan untuk membuktikan apakah misi sudah terselesaikan, Ye Xuan harus memenggal dan membawa kembali kepala pemimpin bandit itu yang bernama Cao Hu. Di saat yang sama, tanpa ia sadari, Guan, Ning dan Lu memasuki tempat tersebut. Ketika Ye Xuan mengambil kertas misi itu, lalu diberikan kepada murid yang menjaga tempat itu,
Untuk mendaftarkan namanya kalau ia telah mengambil misi tersebut, Ning secara tiba-tiba menghentikan Ye Xuan, dengan berkata, "Tunggu sebentar, kami ingin mengambil misi itu," ucapnya dengan lantang. Mendengar perkataannya, Ye Xuan tersenyum, lalu berkata, "Kau sangat aneh, aku hanya tahu seseorang mencuri uang atau merampok sesuatu. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang ingin mencoba mencuri misi." Tiba-tiba saja, Ye Xuan tertawa, lalu, dia kembali berkata, "Kau menginginkan misi ini, tapi aku tidak akan memberikannya," ucapnya sambil tertawa. Ning yang telah merasa kesal, mencoba menyerang Ye Xuan, namun ia dihentikan oleh Lu. Pada saat itu, Lu bertanya kepada Ye Xuan, apa Ye Xuan mau menyelesaikan misi tersebut seorang diri, mengingat misi itu merupakan misi untuk membasmi sekelompok bandit yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Cao Hu, seseorang yang telah berada di tingkat 7 tahap puncak yang memiliki 2 bawahan yang berada di tingkat 7 tahap menengah. Setelah mengatakan itu, Lu tersenyum, kemudian mengajak Ye Xuan membentuk kelompok bersama untuk menyelesaikan misi tersebut. Tanpa pikir panjang, Ye Xuan langsung menyetujui perkataannya, namun dia meminta hadiah dari misi tersebut dibagi menjadi 70% miliknya, dan 30% milik mereka bertiga. Ning yang tak setuju, marah. Tapi di sisi lain, Lu seketika langsung menyetujui syaratnya, tapi Ye Xuan harus mengalahkan Cao Hu seorang diri. Setelah itu, Lu secara diam-diam memberitahu mereka berdua alasan mengapa ia menyetujui syaratnya Ye Xuan. Pada saat itu, Ye Xuan merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Lu, sebab Lu langsung menyetujui syaratnya tanpa berpikir 2 kali. Karena hal itulah, Ye Xuan tersenyum, berpikir misi ini sangat menarik dan akan sangat menantang. Singkat cerita, setibanya di sebuah tebing, di mana di bawah tebing tersebut terdapat desa Blackwater, desa yang dibangun oleh para bandit yang dipimpin oleh Cao Hu. Pada saat itu, Guan memberitahu mereka, menurut informasi yang ia dapatkan, bandit desa Blackwater 7 hari yang lalu menyerbu sebuah desa yang ada di luar Gunung Lianyun dan menangkap banyak warga desa. Oleh sebab itulah, Guan berkata mereka tidak hanya harus memusnahkan para bandit tersebut, tapi juga menyelamatkan para warga desa tersebut. Tak lama kemudian, Ye Xuan seketika saja memberitahu mereka bertiga tentang rencananya, dengan berkata, "Aku bersedia menarik perhatian Cao Hu dan 2 bawahannya yang berada di tingkat 7 itu sendirian. Lalu kalian harus memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh para bandit lain. Setelah itu kalian harus membunuh 2 bawahannya Cao Hu yang berada di tingkat 7 itu, dan di saat yang sama aku akan menghadapi Cao Hu seorang diri." Mendengar perkataan Ye Xuan, Lu berkata, "Itulah yang disebut saudara, saudara Ye benar-benar pintar," ucapnya sambil tersenyum. Tapi di sisi lain, Guan dengan tegas menolak rencana yang direncanakan Ye Xuan, sebab menurutnya itu terlalu beresiko, karena jika terjadi apa-apa terhadap Ye Xuan, ia takut wakil pemimpin sekte akan marah kepada mereka. Melihat Guan begitu mengkhawatirkan dirinya, Ye Xuan berpikir Guan tidak sekelompok dengan Lu dan Ning yang menurutnya sedang menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba saja, Ye Xuan tersenyum. Di saat yang sama, Ning juga tersenyum, sambil mengingatkan Guan, apa yang dilakukan Ye Xuan kemarin, di mana pada saat itu, Ye Xuan dengan mudah berhasil mengalahkan ratusan murid sekte yang memiliki tingkatan yang cukup tinggi. Jadi menurutnya untuk menahan Cao Hu dan 2 bawahannya itu tidak masalah bagi Ye Xuan. Ye Xuan membenarkan perkataannya, lalu berkata, dia juga tidak masalah kalau harus mengalahkan semua para bandit itu sendirian. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan seketika saja meninju sebuah pohon, yang akhirnya malah membuat pohon tersebut tumbang. Guan yang merasa penasaran apa yang ingin dilakukan Ye Xuan, menanyakannya dengan berkata, "Apa yang ingin kau lakukan?" Ye Xuan mengabaikan perkataannya. Di saat yang sama, dia langsung melemparkan pohon itu ke bawah tebing menuju desa para bandit itu, lalu ia langsung melompat untuk menaiki pohon tersebut. Melihat hal itu, mereka terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Ye Xuan. Pada saat itu, Ye Xuan sempat berteriak dengan sangat keras, "Wahai para bandit desa Blackwater, malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kalian." Melihat serta mendengar teriakan Ye Xuan, para bandit itu tidak diam saja, mereka langsung bergegas pergi memanggil pemimpin mereka. "Guan,
Ning dan Lu yang masih berada di atas tebing, hanya terdiam melihat apa yang dilakukan Ye Xuan. Setelah mendarat tepat di desa Blackwater, Ye Xuan langsung memperkenalkan dirinya kepada Cao Hu dan dua bawahannya yang berada di tingkat 7, dengan berkata, "Namaku Ye Xuan, aku di sini untuk mencabut nyawa kalian bandit desa Blackwater." Mendengar perkataannya, salah satu bawahan Cao Hu yang bernama Cao Su berkata, "Apa kau yakin ingin mencabut nyawa kami?" Setelah mengatakan itu, ia langsung mengeluarkan busurnya. Saat itu juga, ia langsung menarik busurnya untuk menembak Ye Xuan. Melihat hal itu, Ye Xuan tidak diam saja. Dia menangkap anak panah yang mengarah ke arahnya menggunakan satu tangannya. Di saat yang sama, dia juga mengeluarkan busur panahnya dari ruangan sistem menggunakan salah satu tangannya. Setelah itu, ia langsung membalas serangan Cao Su. Dalam satu tarikan saja, puluhan anak panah keluar dan langsung mengarah kepada Cao Su dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cao Su yang tidak dapat menghindar, langsung tewas di tempat. Cao Hu dan salah satu bawahannya yang tersisa, yang bernama Cao Bao terkejut. Tak diam saja, Cao Bao langsung mengumpulkan energinya, kemudian melompat untuk menyerang Ye Xuan. Sebelum menghindar, Ye Xuan menunduk sambil tersenyum. Tiba-tiba saja, Ye Xuan menghilang dari tempat tersebut. Ternyata, Ye Xuan terlebih dahulu melompat ke atas sebelum serangan Cao Bao mengenainya. Sambil tersenyum, Ye Xuan langsung menembak ke arah langit menggunakan busurnya. Setelah itu, jutaan anak panah jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat hal itu, Cao Hu sangat terkejut, tak ingin mati begitu saja. Ia dengan sekuat tenaga berusaha menghindari semua anak panah yang jatuh mengarah ke arahnya. Tapi di sisi lain, Cao Bao dan sebagian besar bawahannya mati begitu saja karena tidak dapat menghindari anak panah yang mengarah kepada mereka. Melihat hal itu, Cao Hu sangat marah. Tiba-tiba saja, ia menerobos ke alam bela diri Dao tingkat 9 tahap awal. Lalu, dia langsung menyerang Ye Xuan. Sambil menahan serangan tersebut, serta merasakan kekuatan yang dimiliki Cao Hu, Ye Xuan berpikir Cao Hu meningkatkan ranahnya dengan bantuan teknik rahasia, karena bagaimana mungkin seseorang yang berada di tingkat 7 tahap puncak dapat menerobos ke tingkat 9 tahap awal dalam sekejap. Oleh sebab itulah, Ye Xuan juga berpikir teknik rahasia tersebut pasti diberikan oleh seorang master kepada Cao Hu. Setelah itu, Ye Xuan berpikir apa yang lu sembunyikan adalah hal ini. Di saat yang sama, beberapa bandit mencoba menyerang Ye Xuan dari belakang. Tidak diam saja, ia langsung mengeluarkan pedang dari ruangan sistem. Lalu, ia langsung menebas semua bandit yang menyerang dirinya dalam sekejap. Pada saat itu, Ye Xuan meminta sistem untuk menukarkan poin sistemnya dengan teknik Kindling Flame Vigor tingkat 7. Setelah berhasil menukarnya dan berhasil ia kuasai dalam sekejap, Ye Xuan merasa teknik tersebut memiliki daya tahan dan kekuatan tempur yang sama setara dengan teknik tingkat 9 tahap menengah. Tiba-tiba saja, Cao Hu dan semua bawahannya yang tersisa langsung mengepung Ye Xuan. Saat itu, Cao Hu berkata dia berjanji akan membunuh Ye Xuan meskipun ia harus mati. Mendengar perkataannya, Ye Xuan malah tersenyum. Lalu, ia langsung menggunakan teknik barunya untuk membunuh mereka secara bersamaan. Di saat yang sama, terjadi ledakan yang sangat besar. Melihat kejadian itu, Ning sangat terkejut. Tapi di sampingnya, Lu malah tersenyum, berkata Ye Xuan benar-benar layak menjadi muridnya wakil pemimpin sekte. Singkat waktu, terlihat semua bawahannya Cao Hu telah tewas dengan sangat mengenaskan. Cao Hu yang masih hidup, bertanya kepada Ye Xuan, apa Ye Xuan melakukan hal ini karena ingin merebut telur binatang roh yang mereka jaga? Mendengar perkataannya, Ye Xuan terdiam, karena ia tidak tahu apa-apa tentang binatang roh yang ia katakan. Tiba-tiba saja, Lu muncul dan langsung menebas kepalanya Cao Hu. Melihat hal itu, Ye Xuan marah, lalu ia menanyakan mengapa Lu melakukan hal itu. Lu berkata, dia berpikir Cao Hu sedang merencanakan sesuatu diam-diam, jadi ia sengaja langsung membunuhnya. Ye Xuan seketika saja menatap Lu, berpikir Lu mengetahui tentang binatang roh yang Cao Hu katakan.
Ia kemudian meminta penjelasan kepada Lu. Lu yang masih berpura-pura tidak tahu, bertanya penjelasan apa yang dimaksud Yesuan. Yesuan berkata, binatang roh yang Cao Hu katakan tadi. Seketika saja, Lu terdiam. Dia kemudian dengan terpaksa memberitahu Yesuan, dirinya mengetahui bandit desa Blackwater menjaga sarang binatang roh naga air hitam di dekat daerah ini. Mendengar perkataannya, Yesuan terkejut, bertanya mengapa Lu tidak mengingatkannya sebelumnya, mengingat naga air hitam merupakan binatang roh yang sangat kuat, jadi jika naga tersebut ikut campur dalam pertarungan tadi, itu akan sangat berbahaya baginya. Setelah itu, Yesuan menanyakan, apa Lu sengaja melakukan hal itu karena ia ingin dirinya mati di tempat ini? Lu seketika meminta maaf karena tidak sempat mengingatkan Yesuan. Sesudah mengatakan itu, Lu memberitahu Yesuan, naga air hitam dalam kondisi terlemahnya saat ini, karena naga air hitam itu baru saja bertelur. Jadi meskipun mereka menghancurkan gunung di tempat ini, naga tersebut tidak akan keluar dari sarangnya. Mendengar perkataannya, Yesuan berpikir, Lu, Ning dan Guan ingin mengambil misi ini karena ingin membunuh naga air hitam tersebut. Oleh sebab itu, Yesuan menanyakan, apa yang akan mereka dapatkan jika membunuh naga tersebut. Mendengar perkataan Yesuan, Lu menebak Yesuan tidak tahu apa-apa mengenai naga air hitam. Yesuan dengan raut wajah yang tidak dapat dijelaskan membenarkan perkataannya. Setelah itu, Lu dengan serius memberitahu Yesuan, binatang roh yang sangat kuat seperti naga air hitam merupakan harta karun yang sangat berharga, apalagi telurnya yang harganya bisa mencapai miliaran perak. Mengetahui hal itu, Yesuan langsung berkata dia ingin masuk ke dalam kelompok mereka untuk membunuh naga air hitam tersebut. Tapi sebelum itu, Yesuan menyarankan mereka terlebih dahulu melapor kepada sekte, kalau mereka telah menyelesaikan misi membasmi bandit desa Blackwater ini. Sambil tersenyum, Lu berkata, dirinya, Ning dan Guan akan menyelamatkan warga desa yang tak bersalah di penjara bawah tanah sebelum melapor kepada sekte. Dia juga berkata, mereka bertiga tidak akan mengambil barang jarahan yang dimiliki oleh bandit desa Blackwater, karena hal itu, dia menyuruh Yesuan untuk mengambilnya saja. Malam pun tiba, terlihat Yesuan yang merasa sangat senang, karena setelah mengumpulkan barang jarahan yang dimiliki bandit desa Blackwater, serta melahap semuanya, ia berhasil menerobos ke tingkat 8 tahap awal. Singkat waktu, terlihat Yesuan dan lainnya telah berkumpul untuk bergegas pergi menuju sarangnya naga air hitam. Dalam perjalanan itu, Lu memberitahu Yesuan, alasan mengapa ia tahu mengenai naga air hitam tersebut. Ia bercerita, beberapa bulan lalu, dirinya secara tidak sengaja mendengar rumor mengenai binatang roh di dekat desa Blackwater. Karena alasan itu, dia memberanikan diri untuk memasuki desa bandit Blackwater lalu menangkap salah satu dari mereka untuk diinterogasi meskipun ia tahu itu merupakan hal yang sangat berbahaya. Tapi setelah ia berhasil menangkap salah satu dari mereka dan menyiksanya, bandit yang ia tangkap itu memberitahukan semuanya mengenai naga air hitam kepadanya. Menyadari Yesuan tidak mempercayai apa yang dikatakan Lu, Guan meyakinkan Yesuan apa yang Lu katakan selalu dapat dipercaya. Setelah itu, Lu memberitahu Yesuan, dia bulan lalu telah pergi ke tempat ini untuk memastikan semuanya, dan ternyata apa yang dikatakan bandit yang ia tangkap merupakan kebenaran. Karena hal itu, dia telah mempersiapkan semuanya. Singkat cerita, setibanya di depan sebuah gua yang merupakan sarangnya naga air hitam. Sebelum memasuki gua tersebut, Lu terlebih dahulu memberikan mereka salep. Lu kemudian menjelaskan, salep yang ia berikan itu merupakan salep yang harus dioleskan ke seluruh permukaan tubuh untuk menutupi bau manusia, supaya naga air hitam tidak dapat membau mereka ketika mereka telah memasuki sarangnya. Ketika Yesuan sedang mengoleskan seluruh permukaan tubuhnya dengan salep yang diberikan oleh Lu menanyakan apa Yesuan mempunyai pertanyaan lain mengenai naga air hitam. Sebelum menanyakan sesuatu, Yesuan sempat menatap Lu dengan tatapan aneh. Setelah itu, Yesuan berkata, mengapa Lu begitu terobsesi berburu naga air hitam, mengingat sebelum dia bergabung tingkat keberhasilan mereka berburu naga air hitam kurang dari 10%, jadi meskipun tubuh naga air hitam sangat mahal, Yesuan menanyakan apakah layak mengambil resiko begitu tinggi cuman karena uang.
Seketika saja, Lu menghela nafasnya, lalu ia berkata, hidupnya akan segera berakhir. Mendengar perkataannya, Ye Xuan, Ning dan Guan terkejut. Lu kemudian memberitahu mereka, dia mengidap penyakit aneh sejak masih bayi. Dan diperkirakan dirinya tidak bisa hidup melewati usia 25 tahun. Tapi untungnya, dia menerima bimbingan dari seorang dokter ajaib yang mengajarinya teknik sihir minum darah. Hanya saja untuk mempraktikkan teknik itu, dia perlu meminum esensi darah makhluk roh tingkat tinggi sebelum berumur 25 tahun, sekarang dia berumur 24 tahun dan akan berumur 25 dalam waktu kurang dari 3 bulan. Jadi karena hal itu, dia harus memburu naga air hitam untuk mengambil esensi darahnya bagaimanapun caranya. Guan dan Ning yang baru mengetahui hal itu, berjanji akan membantu Lu semaksimal mungkin membunuh naga air hitam, meskipun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi di sisi lain, Ye Xuan yang tidak mempercayai perkataan Lu berpikir mereka berdua terlalu naif, padahal cerita seperti itu banyak ditemukan di buku cerita. Setelah berbincang begitu lama, mereka memutuskan untuk segera masuk ke dalam gua. Setibanya di dalam gua, terlihat naga air hitam yang sedang tertidur sambil melindungi telurnya. Melihat serta merasakan energi yang dikeluarkan oleh naga air hitam, Lu menyuruh mereka untuk tidak khawatir, karena dia telah menyusun rencana sejak terakhir kali dia datang ke tempat ini. Setelah itu, ia menyerahkan sebotol racun yang sangat berbahaya kepada Ning. Lalu dia menunjuk ke sebuah tebing, sambil menyuruh Ning naik ke atas tebing itu untuk menaburkan racun itu kepada naga air hitam dari atas tebing tersebut. Ning yang merasa ketakutan karena khawatir naga air hitam itu akan terbangun, berusaha menolak. Karena paksaan dari Lu, ia dengan terpaksa menurutinya. Setelah naik ke atas tebing, Ning yang terus bergetar ketakutan, secara tidak sengaja melepaskan racun yang ia pegang. Melihat hal itu, Lu sangat terkejut, tapi untungnya, Ye Xuan segera bertindak, ia langsung mengeluarkan busurnya, lalu menembak racun tersebut sehingga botol racunnya pecah. Tapi tanpa diduga, efek dari racun itu tidak langsung berpengaruh terhadap naga tersebut. Ketika ia akan menangkap Ning, Ye Xuan langsung bertindak, dengan cara menembak naga air hitam tersebut untuk memancing perhatiannya. Di saat yang sama, Guan langsung melancarkan serangan. Setelah itu, Ye Xuan melompat ke atas, lalu menembak naga tersebut. Setelah melompat, Ye Xuan secara tidak sengaja mendarat, tepat di mana sebagian tanah telah teracuni dengan racun sebelumnya. Pada saat itu, muncul notifikasi sistem yang mengatakan Ye Xuan telah teracuni, tapi untungnya, Ye Xuan yang kebal terhadap berbagai jenis racun tak berpengaruh terhadap racun itu. Tak lama kemudian, Lu dengan sekuat tenaga menyerang naga air hitam, sambil meminta mereka untuk menahan naga air hitam tersebut sedikit lebih lama sebelum racunnya berefek. Di saat yang sama, ekor naga air hitam melayang ke arah Ning. Ning yang tidak sempat menghindar, terhempas begitu jauh, melewati salah satu telur naga tersebut yang akhirnya malah membuat telur itu pecah. Melihat hal itu, mereka semua terkejut. Tidak diam saja, naga air hitam langsung menyerang mereka semua dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, Ye Xuan berpikir naga air hitam sudah sangat marah. Naga air hitam kemudian langsung menerkam Ning, hingga membuat Ning mati dengan sangat sadis. Tak diam saja, Ye Xuan mundur beberapa langkah, dia kemudian menembak naga tersebut tepat di matanya menggunakan busurnya. Melihat hal itu, Lu tertawa, lalu berkata, "Kerja bagus saudara Ye." Ketika perhatian naga tersebut teralihkan kepada Ye Xuan, Lu langsung memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya menggunakan senjata sihir kelas inferior, sehingga naga tersebut langsung membeku. Melihat hal itu, Ye Xuan dan Guan sangat terkejut. Setelah itu, Guan menanyakan apa senjata sihir yang ada di tangan Lu adalah senjata sihir kelas inferior. Lu membenarkan perkataannya, berkata hanya senjata sihir kelas inferior lah yang bisa membunuh binatang roh tingkat tinggi.
Mengetahui hal itu, Guan berkata, untungnya saudara Lu telah mempersiapkan semuanya. Tapi di sisi lain, Ye Xuan seketika berkata, dia telah mempersiapkan semuanya dengan baik, tapi aku bertanya-tanya sejak kapan dia telah meracuni kita. Mendengar perkataannya, Guan terkejut. Di sisi lain, Lu seketika bertanya sejak kapan Ye Xuan menyadarinya. Ye Xuan tidak menghiraukan pertanyaannya, dan malah bertanya apakah Lu berencana membunuh mereka sejak awal. Lu membenarkan perkataannya, sambil berkata dia tidak hanya akan membunuh mereka, tapi dia juga akan meminum darah mereka, hingga tidak akan tersisa satu tetes pun. Mendengar perkataannya, Guan menanyakan mengapa Lu melakukan hal itu. Sambil tertawa, Lu berkata Guan benar-benar naif. Tiba-tiba saja, Guan memuntahkan banyak darah. Melihat hal itu, Lu tertawa jahat, kemudian berkata, racun yang ada di dalam tubuh Guan mulai berefek. Ye Xuan yang merasa penasaran, menanyakan bagaimana cara Lu meracuni mereka. Sambil mendekati tubuh naga air hitam yang telah membeku, Lu dengan singkat menjawab. Salep sebelumnya, setelah itu, Lu mengeluarkan inti batin milik naga air hitam dari dalam tubuhnya, lalu berkata, salep itu sebenarnya bukanlah racun, tapi dia telah mencampurnya dengan tanaman keos di dalam salep tersebut, yaitu tanaman yang tidak beracun tapi dapat memperkuat racun hingga 10 kali lipat jika tanaman tersebut bersentuhan dengan racun. Jadi ketika salep yang mereka pakai itu bersentuhan dengan udara yang telah tercemar dengan racun tadi, racun tersebut akan menjadi sangat kuat dan akhirnya ketika seseorang menghirup udara itu, dia akan teracuni juga, tapi beda halnya dengan Lu, karena dia sebelumnya telah meminum ramuan penangkal racun. Mendengar perkataannya, Ye Xuan bergumam dalam hatinya. Jadi itu sebabnya muncul pemberitahuan sistem kalau aku telah teracuni setelah mendarat di tanah yang telah tercemar racun tadi. Di satu sisi, Lu secara tiba-tiba tersenyum, karena mendapatkan inti batin milik naga air hitam. Setelah itu, ia mendekati Guan, sambil berkata, apa kau merasa dantianmu seperti ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya? Bersabarlah Nona Guan, itu akan segera berlalu karena kau akan segera mati. Tiba-tiba saja, Guan langsung pingsan di tempat. Pada saat itu, Lu menanyakan mengapa Ye Xuan masih baik-baik saja. Seketika saja, Ye Xuan langsung menendang wajahnya Lu. Lu yang tidak sempat menghindar, terhempas begitu jauh. Setelah itu, Ye Xuan mengambil inti batin milik naga air hitam yang ada di tangan Lu. Lu saat itu sangat terkejut, tak percaya Ye Xuan masih baik-baik saja. Tak ingin buang-buang waktu, ia langsung membunuh Lu saat itu juga. Tapi tanpa diduga, kakek Lu yang merupakan seorang tetua di sekte Splitting Cloud yang telah terluka parah muncul dari dalam danau dan langsung menyelamatkan cucunya. Pada saat itu, Lu langsung meminta kakeknya untuk merebut inti batin milik naga air hitam yang ada di tangan Ye Xuan. Tiba-tiba saja, sesuatu kembali muncul dari dalam danau. Melihat hal itu, ia langsung membawa cucunya untuk melarikan diri. Ye Xuan yang juga melihat hal itu, berpikir ada satu lagi naga air hitam lainnya. Tak diam saja, dia langsung bersembunyi di suatu tempat sambil menggendong Guan. Ketika naga air hitam lain muncul, Ye Xuan bergumam dalam hatinya. Benar saja, ada satu lagi. Pantas saja tetua Lu muncul dalam keadaan terluka, keluarga Lu sungguh berani. Melihat salah satu telur di tempat itu telah hancur, serta melihat temannya yang menjaga telur itu telah mati, naga air hitam tersebut marah. Dia kemudian langsung mengejar tetua Lu yang sedang menggendong cucunya. Pada saat itu, di saat naga air hitam itu sedang menyerang tetua Lu dan cucunya, Ye Xuan merasakan tingkat kekuatan naga air hitam itu sebanding dengan ranah roh sejati. Sambil menatap naga air hitam itu dengan serius, Ye Xuan berpikir kehadirannya akan ditemukan jika dia terus diam saja. Dia kemudian mengeluarkan busurnya dari ruangan sistem. Lalu, ia langsung menghancurkan pintu keluar gua tersebut saat tetua Lu yang sedang menggendong Lu akan melarikan diri dari dalam gua. Melihat hal itu, tetua Lu terkejut. Dia kemudian menanyakan apa Ye Xuan mau mereka semua mati di tempat ini. Pada saat itu, naga air hitam langsung membunuh mereka berdua.
Sambil bersiap menembak atap gua, Ye Xuan berkata, "Tenang saja, aku tidak akan mati." Saat itu juga, reruntuhan gua langsung menggubur naga air hitam tersebut hidup-hidup. Di saat gua itu akan runtuh, Ye Xuan tidak diam saja, dia langsung menggendong Guan, lalu melompat ke dalam danau. Ternyata, Ye Xuan lebih memilih menghancurkan gua karena ia tahu kekuatannya tidak akan cukup untuk membunuh naga air hitam tersebut. Dan alasan ia melarikan diri ke dalam danau karena ia melihat tetua Lu dan naga air hitam tersebut sebelumnya keluar dari dalam danau, jadi ia berpikir di dalam danau itu terdapat sebuah jalan rahasia untuk masuk dan keluar. Pada saat ini, Ye Xuan yang mulai kehabisan nafas, menyuruh sistem untuk menukarkan poinnya dengan esensi darah binatang air, untuk ia lahap supaya dirinya bisa bernafas dalam air. Tak lama kemudian, Ye Xuan yang telah keluar dari dalam danau, berpikir harus menjauh dari tempat itu, untuk berjaga-jaga siapa tahu naga air hitam masih hidup. Singkat cerita, Ye Xuan yang sedang membaringkan Guan, berpikir racun yang ada di dalam tubuh Guan telah menyebar ke seluruh tubuhnya, oleh sebab itu, Ye Xuan juga berpikir, jika dirinya tidak segera mencari penawar racun untuk Guan, Guan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Mengingat tubuhnya kebal terhadap berbagai jenis racun, Ye Xuan berpikir darahnya juga pasti bisa menjadi penawar racun. Tanpa pikir panjang, Ye Xuan langsung melukai tangannya, kemudian meminumkan darahnya kepada Guan. Tapi, karena Guan sedang pingsan, darahnya malah mengalir keluar dari dalam mulut Guan. Tiba-tiba saja, muka Ye Xuan memerah, lalu ia mengisap darahnya, kemudian meminumkan darahnya kepada Guan dengan mulutnya. Pada saat itu, tanpa disadari olehnya, mata Guan sempat terbuka. Setelah membaringkannya, Ye Xuan akhirnya merasa lega, merasa racun yang ada di dalam tubuh Guan mulai menghilang. Tiba-tiba saja, Ye Xuan merasa pusing, karena ia terlalu banyak kehilangan darahnya yang akhirnya malah membuat dirinya pingsan. Keesokan paginya, Ye Xuan yang tertidur di tubuhnya Guan. Guan yang baru saja bangun, serta melihat Ye Xuan telah tertidur di atas tubuhnya, kaget, lalu langsung menampar Ye Xuan. Tak lama kemudian, terlihat Guan yang sedang meminta maaf kepada Ye Xuan, setelah dia mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi semalam. Setelah itu, Ye Xuan dengan serius bertanya, bagaimana perasaan Guan saat ini? Guan berkata dia merasa lebih baik sekarang, meskipun masih ada sedikit rasa sakit di dantiannya dan ia merasa tenaganya sedikit berkurang. Mendengar hal itu, Ye Xuan memberikannya sebotol ramuan. Setelah meminumnya, Guan merasa energinya telah kembali pulih. Tak lama kemudian, Guan menyadari kalau mereka berada di hutan 18 Cloud sekarang, oleh sebab itu, Guan merasa mereka sangat beruntung karena tidak ditemukan dan dimangsa oleh binatang buas. Mendengar perkataannya, Ye Xuan mengeluarkan inti batin milik naga air hitam sebelumnya, lalu berkata bukan karena mereka beruntung, tapi menurutnya inti batin itu memancarkan energi spiritual yang begitu kuat yang membuat monster di sekitar mereka takut untuk mendekat. Pada saat itu, Ye Xuan berpikir untungnya dia tidak langsung melahap inti batin tersebut, karena jika tidak, mereka mungkin sudah dimangsa oleh binatang buas semalaman. Guan yang tidak tahu apa yang terjadi setelah dirinya pingsan, menanyakan bagaimana cara mereka bisa selamat. Setelah Ye Xuan menceritakan semuanya, Guan terkejut, tak menyangka tetua Lu juga terlibat dalam insiden itu. Ye Xuan kemudian memberitahu Guan, kalau dia berpikir Lu telah mempraktikkan teknik jahat, karena sebelumnya Lu pernah berkata dia ingin meminum darah mereka. Guan yang tidak begitu yakin dengan apa yang dikatakan Ye Xuan, malah bertanya apa yang harus mereka laporkan kepada sekte, mengingat tinggal mereka berdua saja yang masih selamat. Sambil berdiri, Ye Xuan menyuruh Guan untuk tidak khawatir, kemudian dia meminta kepada Guan, jika mereka telah kembali ke sekte, mereka berdua harus melapor, kalau mereka bertemu dengan tetua Lu dan tetua Lu telah mengajak Lu dan Ning ke suatu tempat karena ada urusan penting. Setelah itu, Ye Xuan meminta Guan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu dirinya, karena dia ingin pergi berburu.
Mengingat ini merupakan hutan 18 Cloud, Guan meminta Ye Xuan untuk tidak pergi terlalu jauh dan tetap berhati-hati. Singkat waktu, setelah daging hasil buruannya telah matang, Ye Xuan memberikannya kepada Guan dengan berkata, "Ini saudari senior Guan." Mengingat perbedaan umur mereka hanya berbeda sedikit, Guan meminta Ye Xuan untuk tidak memanggilnya dengan sebutan senior, dan malah meminta Ye Xuan untuk memanggil dirinya dengan namanya saja. Mendengar perkataannya, Ye Xuan tersipu malu, karena teringat kejadian semalam. Ye Xuan yang saat itu wajahnya terus memerah, berkata, "Tentang inti batin milik naga air hitam, itu sangat berguna bagiku. Jangan khawatir, aku akan membayarnya dengan sumber daya lain yang harganya setara." Mengingat Ye Xuan telah menyelamatkan hidupnya, Guan malah menyuruh Ye Xuan untuk mengambil inti batin tersebut tanpa perlu membayarnya, karena bagaimanapun juga, dia berhutang nyawa kepada Ye Xuan. Secara tiba-tiba, semak-semak di sekitar mereka bergerak. Menyadari hal itu, mereka berdua terkejut. Seketika saja, seekor binatang melompat ke arah mereka. Ketika binatang itu melewati Guan, binatang tersebut langsung mengambil daging yang Guan pegang. Melihat hal itu, Ye Xuan tidak diam saja, dia berlari dengan kecepatan tinggi untuk menangkap binatang tersebut. Setelah berhasil menangkap binatang itu, Ye Xuan bersiap membunuhnya. Melihat binatang itu merupakan seekor serigala kecil, Guan langsung menyuruh Ye Xuan untuk tidak membunuhnya. Setelah itu, Guan langsung mengambil serigala itu dari tangan Ye Xuan, lalu berkata serigala tersebut sangat lucu. Menyadari Guan sangat menyukai serigala kecil itu, Ye Xuan bertanya apa Guan mau merawatnya. Guan berkata dia ingin sekali merawatnya, tapi sayang dia mengetahui binatang serigala sejenis itu sangat sulit untuk dijinakkan. Mendengar perkataannya, Ye Xuan berkata itu cuma masalah kecil. Pada saat itu, Ye Xuan langsung meminta sistem untuk menukarkan poinnya dengan sebotol pil penjinak binatang buas. Setelah itu, Ye Xuan berpura-pura mengambil pil itu dari dalam bajunya. Sambil menunjukkan pil itu kepada Guan, Ye Xuan menjelaskan semua kegunaan dan cara pemakaiannya. Lalu, Ye Xuan meminumkan sebiji pil tersebut kepada serigala itu, kemudian menghadapkannya ke arah Guan. Setelah itu, Ye Xuan memberitahu Guan, ketika serigala itu membuka matanya, orang pertama yang ia lihat akan ia anggap sebagai tuannya. Seperti apa yang dikatakan Ye Xuan, setelah serigala itu membuka matanya dan melihat Guan, dia langsung melompat ke arah Guan karena telah menganggap Guan sebagai tuannya. Sambil memberikan pil itu kepada Guan, Ye Xuan berkata, "Pil ini dapat meningkatkan fisik serigala itu, dan juga dapat membuatnya menembus batasan garis keturunannya ke tingkat yang lebih tinggi. Masih ada 10 biji di dalamnya, kau dapat memberinya makan 1 kali sehari, ketika ke-10-nya telah ia makan, ia akan sepenuhnya menganggapmu sebagai tuannya." Sambil berterima kasih kepada Ye Xuan, Guan meminta Ye Xuan untuk memberikan nama kepada serigala tersebut. Tanpa pikir panjang, Ye Xuan langsung menyarankan Guan untuk memberinya nama King Yu. Secara tiba-tiba, seseorang keluar dari semak-semak, lalu berkata, "Tuan, aku telah menemukan anak serigala itu." Seketika saja, Zhang Xiang dan sekelompok orang yang memakai pakaian milik Sekte Surgawi muncul. Di saat yang sama, Zhang Xiang berkata, "Ternyata kau, bocah cantik, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini." Pada saat itu, Guan menyadari seorang pria yang ada di belakang Zhang Xiang adalah Fan Yue, seorang murid senior yang berasal dari Sekte Surgawi. Zhang Xiang yang sudah merasa kesal melihat Ye Xuan, memberitahu Fan Yue kalau pria yang ada di depan mereka ini adalah seseorang yang telah mematahkan lengannya. Melihat lengan Zhang Xiang telah kembali pulih, Ye Xuan berkata, "Sungguh mengagumkan, hanya dalam beberapa hari lenganmu yang patah sudah benar-benar pulih," ucapnya sambil tersenyum. Pada saat itu, Guan menyuruh Ye Xuan untuk berhati-hati, lalu memberitahu Ye Xuan, seorang pria yang ada di belakang Zhang Xiang bernama Fan Yue, keturunan dari keluarga Fan di Nanyang sekaligus murid senior dari Sekte Surgawi. Guan juga memberitahu Ye Xuan, selama kompetisi antara sekte mereka dan Sekte Surgawi tahun lalu,
Fan Yue sudah berada di ranah Dao bela diri tingkat 9, seorang pria yang sangat kejam dan telah membunuh banyak murid dari sekte mereka selama kompetisi antara dua sekte tersebut. Mendengar perkataannya, Ye Xuan sempat menatap Fan Yue dengan serius. Setelah itu, Fan Yue berkata kepada Ye Xuan, "Kau sangat berani memotong lengannya Zhang Xiang, aku juga harus memotong lenganmu untuk membalaskan dendamnya, lalu aku akan mengampunimu." Mendengar perkataannya, Ye Xuan malah tersenyum, kemudian menyuruh Fan Yue untuk maju jika dia menginginkan lengannya. Tiba-tiba saja, Fan Yue merasa kesal. Dia, Zhang Xiang, serta semua bawahannya kemudian maju untuk menangkap Ye Xuan. Tak diam saja, Ye Xuan langsung meminta Guan untuk menghadapi bawahannya Fan Yue, dan dia akan menghadapi Fan Yue dan Zhang Xiang. Saat itu juga, Guan langsung menuruti perkataan Ye Xuan. Terima kasih semuanya telah menonton pembahasan cerita ini dari part 1 sampai part akhir. Pembahasan cerita ini akan berlanjut ketika season 2-nya sudah ada. Sebelum meninggalkan video ini, saya harap kalian akan meninggalkan like di cerita ini atau di cerita lain, supaya saya tahu berapa banyak dari kalian yang benar-benar menyukai setiap cerita yang saya bahas. Jaga kesehatan kalian ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.